Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Bimayu dan teman saya Verly Octavio. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi. Perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, atau input or output, dan bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Sistem operasi memungkinkan komputer untuk menjalankan program-program lain dengan menyediakan lingkungan yang terorganisir dan efisien. Dengan fungsi utama meliputi manajemen proses, manajemen memori, manajemen file, dan manajemen perangkat I atau O. Fungsi utama sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Fungsinya yaitu mengelola program yang sedang berjalan atau proses seperti penjadwalan proses agar CPU dapat digunakan secara efisien dan bergantian. Kedua, manajemen memori berfungsi untuk mengelola memori utama atau RAM dengan mengalokasikan ruang untuk setiap program yang sedang berjalan dan memastikan tidak ada konflik. Yang berikutnya, manajemen file mengatur penyimpanan, pengorganisasian, dan akses ke file dan direktori di perangkat penyimpanan. Yang keempat, manajemen input atau output atau bisa disingkat I atau O. Mengontrol dan mengelola komunikasi antara komputer dengan perangkat input dan output seperti keyboard, mouse, printer, dan monitor. Cara kerja sistem operasi. Saat komputer dinyalakan, boot ROM seperti BIOS atau UEFI akan dieksekusi untuk mendeteksi dan menginisialisasi perangkat keras. Selanjutnya, program yang disebut bootloader akan dijalankan untuk memuat sistem operasi dari penyimpanan ke memori utama. Setelah sistem operasi berjalan, ia akan mengambil alih kendali dan mulai mengelola semua sumber daya komputer. Pengguna dapat berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka pengguna, user interface, yang disediakan oleh sistem operasi seperti antarmuka baris perintah atau command line atau antarmuka grafis GUI. Kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan yang umum digunakan dalam sistem komputer meliputi utilisasi CPU, menjaga agar CPU sibuk, throughput atau jumlah proses yang selesai per satuan waktu, waktu tunggu, waiting time, waktu respon, respon time, dan waktu turnaround. Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses dari awal hingga akhir. Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi dan memilih algoritma penjadwalan yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan sistem. Kriteria penjadwalan utama. Utilisasi CPU atau CPU utilization tujuannya adalah membuat si CPU sibuk mungkin untuk memaksimalkan efisiensi. Semakin tinggi persentase utilisasi CPU semakin membaik. Throughput mengukur seberapa banyak proses yang berhasil diselesaikan dalam satu satuan waktu. Algoritma yang baik memiliki throughput yang tinggi. Kriteria penjadwalan utama. Waktu tanggap atau response time. Mengukur waktu yang dibutuhkan dari saat permintaan proses dibuat hingga respon pertama diberikan untuk sistem interaktif. Waktu respon yang singkat sangat penting. Waktu tunggu, waiting time. Waktu yang dihabiskan sebuah proses untuk menunggu di ready queue sebelum mendapatkan jatah waktu pemrosesan. Algoritma yang baik berusaha meminimalkan waktu tunggu ini. Turnaround time. Total waktu yang dibutuhkan sebuah proses untuk menyelesaikan tugasnya dari saat proses dimulai hingga selesai. Ini mencakup waktu menunggu, waktu pemrosesan, dan waktu input atau output. Keadilan atau fairness. Kriteria ini memastikan bahwa setiap proses mendapatkan jatah waktu CPU yang adil dan tidak ada proses yang terus-menerus diabaikan. Algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah metode yang digunakan untuk menentukan urutan dan prioritas eksekusi tugas atau proses. Dalam sistem komputer,
atau sistem lainnya seperti manufaktur, tujuan utamanya adalah memaksimalkan efisiensi pemanfaatan sumber daya seperti CPU dan memastikan keadilan antar proses. Beberapa algoritma umum termasuk first come first served atau FCFS, shortest job first atau SJF, dan round robin atau RR. Jenis-jenis algoritma penjadwalan: first come first served atau FCFS, proses dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya. Algoritma ini bersifat non-preemptif, artinya sebuah proses harus selesai sepenuhnya sebelum proses berikutnya dimulai. Short job first atau SJF, proses dengan waktu eksekusi terpendek diberi prioritas untuk dieksekusi terlebih dahulu. Jenis-jenis algoritma penjadwalan. Yang pertama, round robin atau RR. Setiap proses diberikan waktu pemrosesan atau yang biasa disebut quantum time secara bergantian dalam antrian. Jika waktu habis, proses akan dialihkan ke antrian belakang untuk menunggu giliran berikutnya. Yang kedua, priority scheduling atau yang disingkat PS. Setiap proses diberikan prioritas dan proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi lebih dulu. Algoritma ini dapat bersifat preemptif atau non-preemptif. Selanjutnya ada short remaining time atau SRT atau short remaining first atau SRF. Mirip dengan SJF. Namun ini adalah versi preemptif. Jika ada proses baru yang datang dengan sisa waktu lebih pendek dari waktu sisa proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Klasifikasi berdasarkan strategi. Non-preemptif, setelah sebuah proses dimulai, proses tersebut akan terus berjalan hingga selesai atau keluar dari antrian. Preemptif, proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindahkan ke antrian belakang jika ada proses lain yang lebih prioritas atau sesuai dengan aturan algoritma yang diterapkan. Penjadwalan multiple prosesor. Penjadwalan multiprosesor adalah metode yang digunakan sistem operasi untuk mengalokasikan tugas ke beberapa CPU dengan tujuan meningkatkan throughput dan efisiensi dengan memproses beberapa tugas secara bersamaan. Proses ini lebih kompleks daripada penjadwalan single prosesor karena melibatkan penyeimbangan beban antara CPU, penanganan data bersama, dan pertimbangan afinitas cache. Pendekatan umumnya adalah asymmetric multiprocessing atau AMP, di mana satu CPU master mengelola penjadwalan, atau symmetric multiprocessing SMP, di mana setiap CPU menjadwalkan dirinya sendiri, yang lebih umum digunakan pada sistem modern. Tujuan utama: meningkatkan throughput dengan mengeksekusi lebih banyak tugas dalam waktu yang bersamaan, memastikan semua CPU tetap sibuk dan dimanfaatkan secara efektif, menyeimbangkan beban kerja di antara prosesor yang tersedia. Tantangan dalam penjadwalan multiprosesor. Penyeimbangan beban. Memastikan pekerjaan didistribusikan secara merata agar tidak ada CPU yang idle, sementara yang lain kelebihan beban. Data bersama. Menangani konflik ketika beberapa prosesor mencoba mengakses data yang sama secara bersamaan. Afinitas cache. Mempertimbangkan data yang mungkin sudah ada di cache CPU tertentu dan mencoba menugaskan proses terkait ke CPU tersebut agar cache hit lebih sering terjadi. Waktu tunggu memori atau memory stall. Prosesor sering menunggu data diambil dari memori, yang bisa memakan banyak waktu dan menurunkan kinerja. Pendekatan penjadwalan. Asymmetric multiprocessing atau AMP, satu CPU bertindak sebagai master yang menangani semua tugas penjadwalan dan alokasi, sementara prosesor lain sebagai slave.
hanya bertugas mengeksekusi tugas yang diberikan kepadanya. Ini adalah pendekatan yang lebih sederhana tetapi bisa menjadi bottleneck di CPU master. Symmetric Multiprocessing atau SMP. Setiap CPU memiliki kemampuan untuk menjadwalkan penjadwalan sendiri dan memiliki akses yang sama ke semua memori dan perangkat input atau output. Ini adalah arsitektur yang paling umum digunakan saat ini, termasuk pada sistem multicore. Terima kasih.